Pengantar awal mengenal hukum ya. Nah, di sini ada berita tadi ya, Nenek Asyani didakwa mencuri kayu. Yang mana kayu tersebut di luar kesadaran dia tidak tahu milik siapa, dia tidak tahu tanah siapa, dia hanya ingin mengambil untuk kebutuhan hidupnya. Dan juga nenek 63 tahun ini dipandang tidak berkemanusiaan bila dia dipenjara dan menghabiskan waktu hidup dia di sana. Karena memang banyak nenek-nenek seperti ini yang dan tidak tahu ya bagaimana kebenaran dalam suatu hukum. Sehingga di sini dalam berita ini hukum dianggap tidak berkemanusiaan ketika dia menahan dan memenjara nenek tersebut. Nah, kemudian ini tadi ada kasus rakyat pis polisi ini di dalam beritanya ya. Nah, padahal ini aslinya sebenarnya bukan rakyat melawan polisi, tetapi di sini sebenarnya rakyat di sini sedang digusur rumahnya karena rumah mereka itu akan dipakai pelebaran jalan. Nah, akan dipakai pelebaran jalan dan akan dilakukan pembangunan sehingga rakyat di sini banyak yang mengamuk. Tapi bukan ribut dengan polisi rakyat-rakyat ini, tapi seolah pengambilan ini seolah terlihat bahwa rakyat melawan polisi. Nah, sehingga berita ini dipandang memprovokasi ya. Rakyat bukan melawan polisi, tapi dia melawan polisi. Seharusnya isi berita ini kan substansinya adalah rakyat ingin mengganti rugi atau tanah rakyat diambil oleh negara tanpa ganti rugi. Nah, isi dari berita ini intinya tentang tanah, tapi kok dijudulkan rakyat melawan polisi. Nah, ini provokasi. Sehingga tidak etis untuk diberitakan. Nah, jadi banyak berita itu hanya mengeluarkan judul-judul yang memprovokasi agar bisa dibaca, tapi isi dari beritanya tidak ditulis. Bisa dipahami? Coba. Nah, kemudian di sini juga ada rakyat melawan penegak hukum ya. Nah, ini juga salah satu provokasi ya. Judul ini karena memang sebenarnya di sini banyak sekali rakyat yang membangun rumah di atas tanah negara. Di dekat rel kereta, di dekat sungai ya. Banyak sekali memang rakyat-rakyat yang membangun di atas tanah negara sehingga mereka harus angkat kaki, tapi tetap diganti sebenarnya, diganti rugi. Cuman berita sudah tidak melihat lagi mana yang benar. Seolah ada kekejaman dari penegak hukum dan pemerintah. Nah, kemudian di sini juga ya ada berita rakyat tunduk pada hukum. Nah, padahal di dalam gambar ini ya mungkin nenek ini memang sudah duduk di sini, cuman dilihat seolah nenek ini mengemis kepada Pol PP itu ya. Nah, ini banyak sekali pengambilan gambar yang sengaja diambil tetapi untuk memprovokasi atau berita-berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukumnya ya. Apa itu hukum? Nah, di sini hukum itu berasal dari kata Arab kanun atau ahkam, hukum ya. Dalam bahasa Perancis itu disebut law, bahasa Belanda disebut reh, Perancis droit. Nah, ini asal reh itu dari bahasa Latin rectum, artinya tuntutan, bimbingan, perintah, atau pemerintahan. Nah, rectum ini dalam bahasa Romawi rek artinya raja atau pemerintah raja. Reh, rectum, dan rek itu artinya hak ya untuk keadilan.
Nah, law itu dalam bahasa Inggris itu sebenarnya adalah hukum ya. Asalnya dari bahasa Latin lex, leser. Lex juga disebut sebagai legi atau undang-undang, legal, peraturan. Tapi di Indonesia law, lex, legi, legal itu semua sama namanya undang-undang. Nah, itu istilah-istilah saja ya dalam hukum. Kemudian hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dan masyarakat. Dalam bukunya Paul Scholen berjudul Algimendil menyatakan hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan, apa yang tidak. Mana yang boleh dan mana yang tidak ya. Dan hukum itu sifatnya suatu perintah. Hukum adalah petunjuk hidup, perintah, larangan yang harus ditaati. Bila melanggar akan ditindak atau diberi sanksi. Nah, unsur hukum itu sendiri berupa petunjuk hidup. Bersifat memerintah, bersifat memaksa, dan kalau dilanggar terdapat sanksi di dalamnya. Karena tanpa sanksi, ya, perintah atau paksaan petunjuk ini tidak akan ditaati. Nah, jadi memang dibuatnya suatu hukum ini untuk ketertiban masyarakat, keseragaman seluruh rakyat Indonesia, yang mana pemerintah membentuknya untuk ditaati, diikat seluruh masyarakat untuk mengikuti perintahnya yang bila dilanggar akan terkena sanksi baik itu penjara maupun denda. Nah, tujuannya itu untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini lambang hukum ya. Bisa dilihat lambang hukum itu adalah timbangan. Jadi artinya timbangan itu harus seimbang. Jangan berat sebelah. Ini pun ada lambang kejaksaan ya. Lambang kejaksaan itu juga ada timbangan, padi, kapas, dan pedang yang tajam ke atas. Jadi bukan tajam ke bawah ya. Hukum itu harus tajam ke atas. Nah, artinya di sini bukan hanya masyarakat saja yang dihukum, tapi pemerintah pun harus dihukum bila ada kesalahan, ketidaksesuaian. Nah, ini ada lambang Dewi Keadilan ya. Memegang pedang yang tajam ke atas dan timbangan yang seimbang. Nah, dikatakan di sini ini mitologi ya, mitologi dari Dewi Lady Justisia tadi ya. Dewi Keadilan tadi. Nah, ini mitologinya ya. Bahwa dia itu menimbang kebaikan dan keburukan. Dianggap sebagai Dewi Keadilan dan Kebajikan. Nah, gambaran keadilan itu adalah timbangan yang menggantung dari tangan kiri, di mana mengukur pembelaan dan perlawanan dalam sebuah kasus. Nah, itu Dewi itu juga membawa pedang bermata dua, menyimbolkan kekuatan pertimbangan dan keadilan. Jadi dia memang tajam itu ke bawah dan ke atas, jangan hanya tajam ke bawah ya. Kemudian juga digambarkan dia mengenakan tutup mata, ya, bahwa dia itu tidak melihat mau anak orang kaya, mau anak presiden, mau anak gubernur, semua sama di mata hukum. Dan hukum akan berjalan tanpa pandang bulu. Nah, ini gambaran Dewi Keadilan masa kini ya. Nah, ini ada koran yang menggambar seperti ini ya, menunjukkan hukum saat ini tajamnya ke bawah pakai tangan palsu ya, penuh kepalsuan, hanya tajam ke bawah, hanya menghukum rakyat kecil dan timbangan berat sebelah ya, yang mana aslinya tangannya menadah kepada penguasa ya. Jadi hukum bisa dibeli seolah-olah di sini ya. Bisa dilihat ya. Bisa, Pak.
Nah, ini juga salah satu bentuk dari komunikasi dalam bentuk visual atau gambar. Nah, ini nggak boleh ya, di UIN nggak bisa ini. Nah, kalau di kampus lain saya biasa menjelaskan ada perselingkuhan antara penguasa dan keadilan. Di mana ketika penguasa sudah bersekongkol dengan keadilan, maka tidak ada ketidakadilan di sana. Rakyat kecil yang menjadi korban akhirnya. Nah, itu ada salah satu media juga yang menyoroti gambar yang barusan tadi ya, tapi kalau di UIN itu tidak etis untuk ditayangkan. Bisa dipahami? Insya Allah. Bisa ya? Kemudian saya lihat ini apa manfaat hukum, mengatur tertib masyarakat, mendatangkan keadilan masyarakat, dan untuk menghadirkan masyarakat yang berkualitas. Pak, ada suara Bapak, Pak. Suara saya hilang ya? Tidak Ada. 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 Saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, sumber-sumber hukum di sini juga ya, selain undang-undang, ada hukum kebiasaan dan hukum adat. Ya, agama juga termasuk ya. Kebiasaan, adat. Ada juga perjanjian sumber hukum itu. Jadi hukum itu punya sumber ya yang bisa dilihat. Kalau saya buat perjanjian dengan kawan-kawan itu jadi hukum. Ya. Itu yang harus dipahami, itu harus dipatuhi. Nah, ketika perjanjiannya harus melunasi hutang 3 hari lagi, maka bila tidak dilunasi, yang dilihat hukumnya adalah perjanjiannya. Maka kalian akan kena sanksi. Terus hukum itu juga bersumber dari putusan hakim atau jurisprudensi. Jadi putusan hakim itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian juga hukum bersumber dari doktrin. Doktrin hukum ya. Doktrin ini bisa dikatakan sebagai pandangan para ahli seperti profesor ya, ahli agama, ahli hukum, ahli komunikasi. Nah, ini adalah doktrin, sumber-sumber yang bisa diikuti. Nah, inilah sumber-sumber hukum yang ada. Sumber materialnya juga ada filosofi ya, dasar-dasarnya. Sosiologi, melihat masyarakatnya. Histori, melihat sejarahnya. Kemudian ada asas perundang-undangan. Hukum itu punya asas ya. Yang pertama ini ada undang-undang tidak berlaku surut atau non-retroaktif. Nah, hukum itu kawan-kawan, misalnya ada undang-undang ITE ya. Sebelum ada undang-undang ITE, masyarakat banyak yang saling menghina, mencaci di media sosial ya. Kemudian lahir undang-undang ITE. Nah, undang-undang ITE itu tidak boleh untuk menghukum orang yang sudah lama, yang sudah saling menghina di dalam media sosial. Karena tidak boleh berlaku surut. Jadi undang-undang ITE itu hanya bisa berlaku setelah diberlakukan. Dia berlaku ke depan. Yang sudah lama-lama sudah terjadi, ada penghinaan, ada pencemaran nama baik dalam media sosial, itu nggak bisa dihukum. Nah itu, jadi undang-undang itu tidak berlaku surut. Kemudian undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Nah, tidak boleh diganggu gugat dalam arti apa yang sudah dibuat pemerintah harus ditaati. Mau tidak mau, suka tidak suka, tahu tidak tahu. Jadi nggak ada, saya nggak tahu undang-undang nomor berapa, saya nggak pernah baca. Jadi saya nggak mau dihukum, ya nggak bisa. Ya, saya nggak pakai helm nih, saya nggak tahu aturan nomor berapa nggak pakai helm itu. Ya tetap aja pasti dihukum karena semua orang itu dianggap tahu hukum, tidak boleh diganggu gugat. Paham ya? Kemudian undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Nah, misalnya ada Undang-Undang Dasar 45 sama Undang-Undang ITE sama Peraturan Gubernur. Nah, jelas peraturan gubernur lebih rendah. Nggak boleh peraturan gubernur
melampaui UUD 45. Nggak bisa undang-undang juga melampaui UUD 45. Peraturan gubernur juga nggak bisa melampaui undang-undang. Ya, jadi memang nggak bisa undang-undang lokal melampaui undang-undang pusat. Di pusat sudah dikatakan nggak boleh ada jualan miras misalnya. Tapi peraturan gubernur boleh. Nah, itu nggak bisa. Atau di pusat undang-undang kita boleh membolehkan jualan miras misalnya. Tapi dia bertentangan dengan UUD 45. Karena nggak boleh ada penjualan alkohol. Nggak pernah ada ketentuan di UUD 45. Maka nggak bisa. Paham ya? Jadi undang-undang yang lebih tinggi menyampingkan undang-undang yang lebih rendah. Terus ada undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Nah, yang khusus ini kawan-kawan seperti contoh ada penghinaan, ya. Penghinaan itu di dalam KUHP dihukum 4 tahun. Nah, di dalam Undang-Undang ITE penghinaan dihukum 6 tahun. Nah, penghinaannya ternyata memakai Facebook. Jadi dia pakai Undang-Undang KUHP apa Undang-Undang ITE? KUHP. Dia menggunakan Facebook. Pakai Undang-Undang KUHP ada penghinaan, Undang-Undang ITE juga ada penghinaan. Makanya yang mana? KUHP. ITE. ITE ya. Nah, ITE. jadi memang kawan-kawan inilah yang disebut dengan bersifat khusus. Kalau yang umum ya KUHP penghinaan biasa, nggak pakai Facebook, langsung menghina. Dihukum pakai KUHP. Nah, kalau dia pakai media sosial, pakainya Undang-Undang ITE, sifatnya khusus. Kemudian ada undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang terdahulu. Nah, artinya di sini ada undang-undang yang lama, ada undang-undang yang baru. Nah, dulu ITE ini terbit pada tahun 2008 ya, Undang-Undang ITE tahun 2008. Nah, sekarang udah ada Undang-Undang ITE tahun 2016. Jadi mana yang harus dipakai? 2016 apa 2008? Halo? Ada undang-undang lama 2008 dan ada undang-undang baru 2016. Nah, yang berlaku itu biasanya yang lebih baru. Jadi undang-undang yang mana yang berlaku? 2016. Nah, 2016 karena 2008 itu undang-undang yang lama nggak dipakai lagi. Nah, sekarang kita masuk kepada apa bedanya hukum pidana dan hukum perdata ya. Ini Ya. perdata, ini pidana. Nah, dalam pidana ini kawan-kawan adalah aturan hukum yang diberi ancamannya penjara. Jadi hukum pidana itu pasti di penjara. Karena dia kejahatan ya. Ada juga sampai dihukum mati. Nah, ini hukum pidana ya, suatu kejahatan-kejahatan yang harus dipenjara. Sedangkan hukum perdata itu bukanlah suatu kejahatan, tapi hukum yang mengatur orang per orang. Nah, hukumannya tidak penjara, paling ganti rugi. Seperti kawan-kawan punya utang, utang piutang, ya, nggak bisa bayar ya diganti rugi. Kemudian ada perceraian, kawin cerai, ya, itu juga nggak mungkin dipenjara ya. Ada orang perceraian, hak asuh anak, jadi nggak mungkin dipenjara kecuali ada kejahatannya, KDRT-nya misalnya. Nah, jadi banyak sekali orang yang keliru antara hukum perdata dan hukum pidana. Nah, dalam perdata itu sama sekali tidak ada penjara. Karena hubungan orang dengan orang. Seperti contoh ya, ada kejadian kamu saya penjara apabila kamu tidak bayar utang. Nah, itu tidak bisa. Kalau diterusin dia akan lepas. Ya, karena memang utang piutang itu bukan kejahatan. Dia bukan mau membunuh, bukan mau memperkosa ya.
bukan mau mencuri, karena memang lagi nggak bisa bayar utang. Paling dia diberi ganti rugi. Paham ya? Paham, Pak. Nah, kemudian ada pengertian delik di sini. Delik itu sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan hukum. Nah, macam-macam delik, ada yang namanya kejahatan, ada yang namanya pelanggaran. Nah, berbeda ya. Kejahatan ini dia lebih berat. Kejahatan itu seperti membunuh, merampok, memperkosa, mencuri. Ini ada niat jahat. Kalau pelanggaran, dia tidak ada niat jahat. Dia hanya seperti tidak pakai helm, tidak bawa SIM, ya, atau dia menerobos lampu lalu lintas. Nah, ini melanggar, tapi dia tidak ada niat kejahatan di dalamnya. Jadi berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran. Kemudian juga ada delik formil dan material ya. Formil ini suatu rumusan, ya, rumusan beracara. Material ini isi dalam pasal-pasalnya. Biasanya itu materialnya adalah dia melakukan pembunuhan, dia melakukan penghinaan, dihukum sekian. Itu material. Formil itu cara menghukumnya. Kemudian ada delik umum dan delik khusus yang kayak tadi saya katakan ya. Delik umum seperti penghinaan biasa ya pakainya KUHP, delik umum. Nah, kejahatan-kejahatan yang ada dalam KUHP. Kalau delik khusus karena dia menggunakan Facebook, IG, maka bukan lagi yang dipakai KUHP penghinaannya. Maka dia pakai undang-undang khusus ITE. Atau dia mencuri, ya, mencuri, menggelapkan uang, dia bisa pakai KUHP. Tapi kalau dia sudah mengambil uang negara, namanya sudah pakai undang-undang korupsi, tipikor. Nah, ini yang undang-undang khusus dan umum harus dibedakan. Kemudian ada delik biasa ya. Delik biasa ini kayak kejahatan-kejahatan umum yang bisa ditangkap, mencuri dan sebagainya tanpa bukan mencuri ya, seperti penganiayaan ya, terus penganiayaan, pembunuhan itu bisa langsung ditangkap tanpa harus ada laporan. Nah, terus juga ada dolus dan kulpa ya. Nah, dolus itu sengaja, kulpa itu lalai. Nah, kalau kita dengar bahasa hukumnya dolus itu artinya sengaja membunuh, sengaja menganiaya. Ini sengaja ya. Kalau kulpa ini contohnya ada seorang sopir numbur orang, meninggal orangnya. Sengaja nggak dia membunuh? Tidak. Enggak. Nah, itu namanya kulpa ya. Walau dia dihukum juga, tapi tetap hukumannya nggak maksimum karena dia nggak sengaja. Sama kayak kalau di dalam hukum komunikasi, banyak sekali contoh kasus-kasus hoak ya. Dia nggak sengaja membuat berita palsu karena dia di-share kawannya, dia share lagi, akhirnya jadi hoak. Tapi kan dia nggak ada niat sebenarnya mau ngasih berita palsu. Dia bukan dolus, tapi dia kulpa. Paham ya? Paham. Waktu itu ada kasus kejahatan ya. Dia buat berita palsu bahwa saat ini di lokasi daerah mana ya di Pulau Jawa itu, pokoknya ada satu daerah di pasar tertentu ada pembagian sembako katanya. Nah, padahal itu hoak, disebarin sama temennya. Nah, temennya yang dapat info itu berangkatlah ke sana, totonya ya nggak ada apa-apa di pasar itu, malah jadi tempat orang melakukan perampokan. Nah, sehingga teman yang ngasih info pertama itu kena. Apa gara-gara dia? Padahal dia pun dapat dari orang lain, si penjahat sebenarnya. Nah, ini memang hoak-hoak ini bahaya dan bisa dimanfaatkan oleh penjahat. Nah, kemudian ini ada namanya delik aduan ya. Hampir semua hukum komunikasi itu deliknya aduan, kawan-kawan. Jadi tanpa ada yang mengadu, nggak boleh diproses hukumnya. Delik aduan itu wajib diadukan, tidak boleh
polisi nangkep kalau nggak ada yang ngadu. Kalau ada pembunuhan, ya, ada pembunuhan, pemerkosaan, itu tanpa ada aduan pun polisi wajib menangkap. Tapi kalau hukum komunikasi seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, itu harus ada aduan. Kalau nggak ada yang ngadu, tiba-tiba polisi asal tangkap, itu namanya mainan. Nah, ini yang berbahaya kawan-kawan. Nah, jadi memang banyak sekali penegak hukum yang asal tangkap tanpa ada aduan. Nah, ini nggak boleh. Harus ada aduannya. Misalnya ada yang menghina saya, tapi saya nggak ngelapor ke polisi. Terus yang menghina itu ditangkap. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu bisa dilapor polisi itu. Karena sebenarnya mungkin aja saya dengan dia bercandaan. Benar nggak? Benar. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami. Jadi, hukum komunikasi itu harus ada aduan. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk. Delik aduan ini ada yang absolut, ada yang relatif, ya. Ada yang absolut, ada yang relatif. Yang absolut ini aduannya seperti pencurian, perzinahan. Nah, ini delik aduan ya. Kalau aduannya dicabut, maka hukumnya dihentikan. Nggak boleh polisi lanjutin. Karena saya sebagai pelapor udah nyabut. Saya nggak, yang nyuri misalnya ada pembantu nyuri, kemudian saya kasihan, saya cabut laporannya. Nggak bisa diterusin sama polisi. Paham nggak? Paham. Kalau dia diterusin, maka saya akan lapor polisi itu ke Propam. Karena saya sudah nggak mau lagi melanjutkan. Tapi ada aduan yang bisa tetap boleh dilanjutkan, walau sudah dicabut. Nah, seperti penghinaan dan penipuan. Nah, penghinaan ini kalau memang benar-benar dia menghinanya, bukan menghina pribadi ya, sampai menghina negara, menghina suatu agama. Nah, ini benar-benar harus diproses hukum. Walaupun sudah ada pencabutan laporan. Tetap dia harus diproses. Penipuan pun sama. Nah, penipuan ini juga kalau misalnya dia benar-benar banyak menipu orang ya, bukan 1-2 orang, sehingga pencabutan laporan itu tetap tidak ada gunanya, tetap diproses dalam hukum karena dia bisa saja menipu yang lainnya lagi, sehingga dia tetap harus dihukum. Nah, mungkin itu sedikit materi hari ini. Terima kasih kawan-kawan.